Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tundoro Jatun, NPM 10070317041 dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Tingkat Penerapan Teknologi System of Rice Intensification pada Usaha Tani Padi Sawah Organik di Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu System of Rice Intensification adalah teknik budidaya dengan memanfaatkan teknik pengelolaan tanaman, tanah, air, pestisida, dan pupuk. Usaha tani padi sawah irigasi secara intensif dan efisien melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan. Kecamatan Cikembar memiliki pertanian lahan basah seluas lebih dari 64.007 hektar berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan berada di seluruh kecamatan yang tercantum dalam RT/RW Kabupaten Sukabumi tahun 2012 sampai dengan 2032 pasal 86. Alokasi LP2B ini diharapkan tidak diganggu oleh ruang lain dan harus diarahkan sebagai salah satu alokasi ruang untuk ketahanan pangan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila dibantu dengan salah satu sistem, yaitu System of Rice Intensification, agar kualitas padi dan produksi padi meningkat sehingga akan berkelanjutan. Desa Cibatu sendiri memiliki luas lahan sawah, yaitu 97,69 hektar dengan mata pencarian utamanya, yaitu di bidang pertanian, terutama pertanian padi. Desa Cibatu memiliki 73 petani organik yang terdiri dari kelompok tani sari alam dan kelompok tani riung gunung. Selain itu, Desa Cibatu memiliki pengelolaan saluran irigasi yang sudah cukup dan bagus dan juga sesuai. Dari latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat penerapan teknologi usaha tani padi sawah organik di Desa Cibatu, kemudian yang kedua, apa saja kendala, kekurangan, dan solusi dari penerapan teknologi pada usaha tani padi sawah organik, dan kendala terhadap pemasaran padi organik di Desa Cibatu, dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penerapan teknologi System of Rice Intensification terhadap produksi padi organik di Desa Cibatu. Kemudian tinjauan kebijakan yang saya gunakan yaitu yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 sampai dengan 2032, dan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan juga metode pendekatan kualitatif secara deskriptif. Kemudian metode analisis yang saya gunakan yaitu yang pertama analisis penetapan persen skor, yaitu analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat penerapan teknologi System of Rice Intensification setiap aspek di 73 petani anggota Gabungan Sugih Mukti dan kelompok Sari Alam, sehingga kita dapat mengetahui terdapat di aspek teknologi mana yang dapat dioptimalkan di setiap kelompok tani. Kemudian yang kedua, saya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari rumusan masalah yang kedua yaitu untuk memaparkan, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana kendala ataupun permasalahan apa yang dihadapi selama melakukan atau menerapkan padi organik ini. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan analisis uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Analisis tersebut digunakan untuk melihat perbandingan jumlah produksi padi setelah menggunakan teknologi System of Rice Intensification dan sebelum menggunakan teknologi System of Rice Intensification. Alat uji dari hipotesis analisis ini yaitu dalam pengujian satu arah kanan ini, peneliti menggunakan uji T yang dimana kriteria ujinya tolak H0 dan terima H1. Jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian hasil dari analisis penetapan persen skor, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat masalah pada penetapan teknologi System of Rice Intensification di Desa Cibatu yang begitu mencolok atau tinggi yaitu pemupukan dan pemasaran. Sedangkan untuk tahapan lainnya, para petani tidak mengalami permasalahan yang serius.
Kemudian hasil dari analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang pertama tidak ada kerjasamanya antara Gapoktan Sugih Mukti dengan BUMDes dan Koperasi Desa. Kemudian yang kedua mengenai permasalahan pemasaran dan modal dari Gapoktan Sugih Mukti. Kemudian hasil analisis uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan, yaitu dari hasil SPSS dan juga hasil dari perhitungan manual yang saya lakukan menunjukkan nilai terhitung adalah sebesar 1,942 dengan nilai T tabel adalah sebesar 1,714. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai dari T hitung lebih besar dari T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak H0 dan terima H1 yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa produksi padi dengan penerapan teknologi sistem of rice intensification lebih tinggi. Kesimpulannya yaitu penerapan sistem of rice intensification berdampak baik terhadap kelestarian lingkungan dikarenakan tidak menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan kimia, melainkan bahan-bahan organik. Perlu adanya pengembangan dalam penerapan sistem of rice intensification ini dikarenakan selain mempunyai dampak yang baik terhadap lingkungan dan juga lahan pangan pertanian berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam tata ruang tetap lestari atau terjaga, maka perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal yaitu bahan-bahan pemupukan, bantuan modal, dalam pemasaran dan juga edukasi. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.